A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhabitul marad alladhi yusannul iyadatu minhu ma yubihu tarkal jumu'ati walau ramadan bi an yakuna masyaqqatul khuruji wal masyi ma'ahu ka masyaqqatil masyi fil wahli fala athara li sadain wa waj'i dorsin khafifaini. Wadhabitul maradi utawi ukuran penyakit, utawi ukuran gering, atau utawi standar gering. Alladzi yusannul iyadatu kang den sunnahaken apa ngalayat menjenguk minhu saking marot mayubi utar kal jumati iku barang kang ngewenangaken memperbolehkan ieu barang tarkal jumati ing ninggal salat Jumat walau Ramadan lan senajan iku penyakit larematu, penyakit belek. Bian yakuna kelawan ingin ta'ana masyaqqatul khuruji apa payah metu wal masyilan melaku ma'ahu sertane marot ka masyaqqatil masyi iku kayu payah melaku fil wahli ing dalem becek. Fala atharo mangke ora ane bekas lisida in kaduwe larendas wa waj'i dorsin lan laren gusi khafifaini kang ringan karo. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ukuran standar penyakit atau gering yang disunnahkan untuk ditengok itu adalah penyakit atau sakit yang diperbolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Itu ukuran standar disunnahkan ditengok. Walau Ramadan sekalipun dia itu sakit mata, ada laulil goya, sekalipun sakitnya itu sakit mata, kalau memang udzur untuk melaksanakan sholat Jumat, sunnah hukumnya ditengok. Jadi kemarin dibahas sakit apa yang kiranya disunnahkan kita untuk menengok. Apakah sakit hati karena ditinggal kekasih sehingga dia galau, merana dia, sakit apa? Ukurannya adalah penyakit atau sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat.
Kira-kira kalau panas dingin itu masih mampu tidak? Masih bisa apa tidak untuk melaksanakan Jumat? Masih, berarti panas satis adit tengok. Batuk, orang sakit karena batuk, watuk ngeklek baik. Kira-kira batuk itu mengganggu untuk melaksanakan sholat Jumat nama badan? Atau corona mampu lah. Ini corona sudah. Ya, harus corona harus hilang gitu. Ya, jadi ukurannya itu adalah penyakit sakit yang memperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat walau Ramadan, sekalipun itu belet penyakit mati, dampaknya banyak, nular. Nah, bi an yakuna masyaqqatul khuruji wal masyimahu kama masyaqqatil masyi fil wahli. Ukurannya itu adalah gambarannya ketika kita menuju ke masjid, dari mulai berangkat keluar rumah dan jalannya itu becek sehingga menyebabkan kita basah. Itulah ukurannya. Kesulitan, susahnya kita melaksanakan sholat Jumat. Ketika kita berangkat kemudian beceknya itu yang memang tinur, apa itu, banyak endut, sehingga menyebabkan kita kotor. Berangkat melaksanakan sholat Jumat tidak mampu, baju basah, sendal, sikil, segala macam belepotan, ukurannya seperti itu, sehingga kita ketika lewat becek, kepleset, ngegabur sholat Jumat bisa. Itu ukurannya. Tapi sekarang enggak ada. Apa? Menuju masjid mesti aspal. Sekalipun becek hujan ono payung. Sikil becek wis ana aspal, bisa disingsak atau dilingkis. Nah, jadi ini masalah penyakit wong gering yang boleh ditengok itu adalah ukuran geringe, ukuran penyakit sing oleh ninggalake salat Jumat, misalkan wong sing dirawat atau penyakit paru-paru, makronis. Nah, sehingga menyebabkan berangkatnya itu engap, penyakit jantung, liver, seremnya. Nah, iki orang apa? Ditengok sunnah hukuman. Nah, tetangga penyakit lara mata belek kan baik ditengok. Dimpos sembur banyu inti. Orang sengen kan buat lamun penyakit mata itu disembur banyu inti. Maksudnya memang mandi nih. Mandi lamun matanya abang belek kan intip sore dikom subuh semburan. Iku mandi sampai seniki kula malah nggih. Malah nggih kula. Sepentan sinten ponakan baca depan matanya apa? Wis terus belati obat macam-macam. Intip dikom, intip liwat. Kemudian aku subuh disemburan. Insyaallah waras. Ora bakal coplok mata. Ora bakal. Ini wong sengen kita terapkan sekarang. Alhamdulillah. Barang apa? Adem. Fala athara li sida'in wa wad'id darsin khafifain. Bagaimana kalau sakit kepala? Sakit kepalanya ringan. Itu tak sunah ditengok. Wong ngelu doang jur salat Jumat. Ada wong lagi dodok. Ngelu doang ngelu. Ya. Beda dengan 7 keliling. Kan ada kalau sekarang namanya vertigo. Jika wong sengen mah 7 keliling. Namun yang film ada gambar bintangnya muter-muter kan. Namanya film kartun. Nah, kalau sakit kepalanya ringan, hanya mumet doang, itu tidak menjadi penyebab untuk meninggalkan sholat Jumat. Bahkan tidak diperbolehkan meninggal sholat Jumat, kecuali penyakitnya itu berat, sakit kepalanya, vertigo. Ketika jalan, dunia ini terbalik, alam ini terbalik, sehingga sempoyongan, bisa ngegabruk, bisa jatuh, tersungkur dia. Maka itu boleh untuk meninggal sholat Jumat. Ketika Jumatan lah ke wangi tengok sing narendas, gawa kakan petis, das seger.
Ya, itu denda seilang itu. Nah, doakan denda. Nanti ada doa untuk menengok orang sakit dan ada anjuran ucapan apa yang kita utarakan di hadapan orang yang sakit. Wawat idorsin dan sakit gigi. Kalau sakit giginya itu ringan, itu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalaulah penyakit sakit giginya berat sehingga menyebabkan bengkak, tidak tertahan, nah daripada jalan sempoyongan di masjid nunggu khutbahnya lama, kemudian apa? Tidak kuat terkena kipas atau AC, maka diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan sunnah juga ditengok. Sing dimana bukutas ningali si orok klimet udah salat Jumat turu bongan di desare abadi malah runtuh barang gedelem bener bengkak matanya lebih sengedelem. Kenapa? Bengkaknya sampai ke mata, memar dia. Nah itu boleh, melayatnya, menengoknya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukuran standar penyakit orang yang sakit, diperbolehkan sunnah kita untuk menengok atau melayat. Wa qala mutaakhiru a'immatina, lan ngucap sape mutaakhiru a'immatina, ulama kang akhir a'immatina sakehi imam gitu. Innal iyadata yaumal jumu'ati afdalu minha fi ghairihi. Setuhune ngelayat menengok yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat afdalu iku luwih utama minha tenimbang saking iyadah fi ghairihi ing dalem liyane sol ing dalem liyane dina Jumat. Menurut ulama imam-imam mutaakhirin bahwa sesungguhnya melayat menengok orang sakit itu afdolnya hari Jumat daripada hari yang lain. Jadi apabila kita mau nengok saudara kita yang sakit, yang afdol itu hari Jumat. Misalkan mendengar kabar hari Selasa sakit, di rumah sakit kah atau di rumah, yuk nengok nanti hari Jumat. Itu yang afdol. Ya, yang afdol itu min sa'il ayam, daripada hari yang lain. Itu yang afdol. Kenapa? Satu, Jumat itu rajanya hari, pahalanya lebih besar daripada hari yang lain. Nah, itu mengharapkan Jumat mubarakah yaitu. Makanya hari Jumat itu benar-benar berkah. Banyak sekali orang yang hari Jumat itu menggratiskan makan. Kenapa? Jumat mubarak. Ada juga yang bagi-bagi nasi bok, Jumat mubarak. Ada yang bagi-bagi beras, Jumat mubarak. Memanfaatkan sampai-sampai menengok orang yang sakit pun disunahkan hari atau malam Jumat. Sakit hari Senin dapat kabar Selasa, ditengok Jumat. Abdi tengok si mati. Nah. Ya, mau ditengok jelok kabar, mati. Nyesel badan. Nyesel. Justru kalau kita mendengar tetangga saudara sakit belum sempat nengok, meninggal dulu, ada rasa penyesalan. Kedung ya Allah, dorong tak dengok, orang tak dengok pisan semenjak meninggal ini. Maka didengok. Lalu bagaimana kaitannya dengan ucapan ulama ini? Ini kan bahasa afdolnya menengok orang sakit, melayat orang sakit itu hari Jumat. Tapi kalau memang urgen, nah sekalipun hari Serbu, Senin, ya nggak jadi masalah. Kiranya penyakitnya itu sudah agak mending, mobil Jumat dalam harus memberikan support semangat meskipun penyakitnya parah. Insya Allah tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Insya Allah sehat, waras, seger. Supaya apa? Semangat.
Meskipun memang penyakitnya parah, janganlah kita menakut-nakuti orang yang sakit, harus menggembirakan hatinya. Supaya apa? Ada harapan dia untuk sembuh dan ada nasa semangat dia untuk sehat. Barang sampun divonis sareng dokter kurang telung mana, telung mana. Dokter itu dosa. Misalkan sudah divonis dia 3 bulan lagi meninggal, itu hanya perakiraan. Itu hanya perakiraan saja berdasarkan pengalaman yang sudah penyakit ini gak lama lagi, perkiraan 3 bulan. Tidak ada yang tahu memastikan secara qat'i kapan dia wafat, sekalipun penyakitnya parah. Itu perakiraan. Jangankan dokter, malaikat Israel pun itu sudah menvonis. Pernah suatu ketika malaikat Israel, jangankan dokter, malaikat Israel pernah menvonis seseorang 3 hari lagi meninggal dunia. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam ada seorang pemuda yang divonis oleh malaikat Israel 3 hari lagi nanti mati. Ya Daud, sampaikan kepada pemuda itu 3 hari lagi mati atas perintah Allah. Ya, sampaikan oleh Nabi Daud, "Mang, tolong dini maning siap-siap mati." Gemetar dia. Akhirnya apa? Kurang 1 hari dia menyambangi silaturahim ke rumah keluarganya. Ternyata ditunggu oleh Nabi Daud, masih urip. Jadi tolong tidak mati. Tapi 3 hari, 3 bulan sampai 30 tahun masih urip. Akhirnya ya Allah, Israel katanya mati, gak jadi mati. Kenapa? Allah berkehendak lain. Memang kita vonis 3 hari lagi mati, tapi kan dia menyambangi saudaranya, keluarganya, tetangganya, keberkahan silaturahim ditambah umurnya. Amin ya Rabbal. Makanya apa? Kalau kita kepengen aja mati-mati, silaturahim bisa orang mati-mati, kok mati dewek. Nah, bisa jadi umurnya yang ditambah oleh Allah, bisa jadi juga kebaikannya yang ditambah oleh Allah. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghendaki 3 hari lagi mati, tapi bisa juga menghendaki 30 tahun yang akan datang. Setidaknya apa? Silaturahim itu kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih." Siapa orang yang kepingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, umurnya ditambah oleh Allah, fal yasir rahimah, maka hendaklah silaturahim. Jadi orang yang silaturahim menyambung tali persaudaraan, ya sentralnya begini, majlis taklim, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan saudara, ketemu dengan dulur, di musola berjamaah, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan saudara. Makanya orang yang jarang ke masjid, jarang ke musola, jarang pengajian, itu tidak dikenal oleh masyarakat, dan itu orang hidupnya tidak bermasyarakat. Nah, jadi lamun tak kita ngetengah onggring niku napik ngewedeni, harus memberikan semangat endah apa ning ati nikuan ada keinginan kepengen sehat dan sembuh. Kemudian bil dikribat ditawa bil marad pasober, sing sabar ya. Ganjaran wong gering kudu hebat. Pahala orang yang sakit itu adalah dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah. Kita kisah nengok imam, kita yang nengok ini belum tentu dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kamu yang sakit lebih baik daripada kita. Lagi pemutihan, lagi diemat, lagi dihancurkan dosa ini Allah. Bising sabar baik. Nabi Ayub kering berapa tahun sabar. Nah, jadi tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Sibuk, kaya, miskin, melarat, pejabat, rakyat, sehat, menggil, tua, enom, wajib salat. Cuma orang telu doang semua. Cici, bocah cilik. Boleh, anak kecil yang belum balik, nggak sholat nggak apa-apa. Jangan dimarahin. Kita punya anak di bawah 7 tahun, suruh sholat nggak mau, biarin. Bahkan usia anak 7 tahun, 8 tahun, nah sholat udah gelem, enggak. Kita sudah lepas kewajiban, sudah merintah.
Tapi kalau sudah 10 tahun, nah sholat, nggak sholat, baru digebuk. Ajar harus Kalawang. Coplak baru itu nih bang. Pakai apa? Lidi. Sekarang sudah 10 tahun, 15 tahun sudah balik belum sholat. Sholat, oleh gelem, aja digebuk, aja dikon, digorok. Ini hukum Islam. Bunuh dia, gorok. Nah, jadi anak kecil nggak sholat, ya nggak apa-apa, betul apa namu, karena dia bocah, betul puasa telos, karena dia bocah. Tapi belajar sebagai tamrinan supaya terbiasa melaksanakan sholat. Sholat urut, sholat urut, yus, gabung. Kalau kita kepengen bebas harus salah, ya wes, aja tua-tua. Orang PRT, aja tua-tua kita. Yang kedua, aneh naim, wong turu mah dapat terus dari Allah, bebas. Udah salah. Namun kita pengen bebas, aja tangi-tangi. Senama terakhir majnun hatta yafiqo, orang gila sehingga dia sehat, waras. Namun kita pengen bebas, mau ngeten mah bebas. Udah salah, bebas. Orang ngaji, bebas. Orang puasa, bebas. Kenapa? Orang gila. Orang celanahan, los, bebas. Orang gila. Lamun anu wong otaknya masih waras, otaknya masih aneh, masih sadar, udah salah, berarti lebih enak daripada wong. Ini kencang-kencang ya. Orang gila, pengajar, masih waras gitu. Mada masoya, tidak mun anu wong waras, orang sehat, orang salah, berarti itu mancing kategori min majnun. Ada orang yang otaknya masih waras, sehat, orang salah, berarti min majnun, bagian daripada orang gila. Pantas jadi Abayai Ardani, gurune, orang tuanya Abah Harum, ketika di masjid langsung berjamaah, neng pondok, wong edan, orang tuanya Abah Harum, wong edan, Abah Yardan, ya besok, wong edan, orang berjamaah, wong edan. Balik mana? Cipi guru kula nih. Orang berjamaah, wong edan. Lalu salah. Edan. Meninggalkan berjamaah saja itu dibaginya orang gila. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang wajib. Yai Ardan itu belum pernah meninggalkan berjamaah. Sebab lamun ning masyarakat ikilah kesing berjamaah ning masjid dosa kabeh. Dosa kabeh kan. Ning musala lah kesing salah. Ning masjid lah kesing salah. Dosa kabeh masyarakat. Makanya di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba membangun masjid endah mewah endah bagus, tapi sepi daripada nilai ibadah. Wah. Oleh wah doang. Bagus, tapi sepi sih salah. Gereja di Cilegon mau dibangun, gempar, ramai, bingung, betul? Nah, kira-kira setuju deh? Ada kiai. Iya. Gereja mana? Kira-kira setuju nggak? Ada kiai di YouTube, cari dalil atau hadis yang melarang membangun gereja. Cari hadis keterangan yang melarang membangun gereja. Ya. Nah di Wamena juga, ini melarang pendirian masjid juga sama. Di mana? Di Wamena. Di mana Wamena itu? Papua. Papua. Mayoritas? Nah iya. Kristen lah. Nah daerah. Digituin aja sekali ya. Coba jawabannya gitu. Nah, jadi begini. Di Injilnya ada ke di Injilnya? Oh iya benar. Jadi kalau berbisa, kenapa ngomong Islam maksudnya? Kiai mana? iya benar. Kita juga ditanya atas dasar apa gereja dilarang dibangun di kota Cilegon? Ada nggak hadisnya, keterangannya dari Al-Quran, hadis atau ucapan sahabat, para ulama, tabi'in bahwa tidak diperbolehkannya membangun rumah peribadatan Nasrani. Itu kalau Arabnya namanya kanisah dan be'a. Kalau Yahudi sinagog, kalau Kristen namanya gereja. Nah, kaitannya dengan itu.
Itu kalau dibahas panjang. Nah, sekarang kita hikmahnya saja. Ini kita bicara bukan berarti dalam tanda kutip ya mendukung tidak dibangunnya atau dibangunnya. Faktanya begini, kita muhasabah semua. Ketika ada rumor gereja mau dibangun di kota Cilegon, semua bergerak. Jangankan yang rajin sholat, si orang salat, orang ngaji, tukang mabok, pengajian, judi pasti ditakoni. Oleh. Gitu kan? Pasti. Padahal memang roh salat, tukang ngaji, roh puasa, menonton ayam, main judi poker, apa? Online, slot, tidak tanya. Cilegon mau gereja, tidak terima, enggak. Masjid sepi, gereja tidak. Kita punya teman non muslim, pengaruh nggak dengan keimanan kita? Kita punya tetangga non muslim, pengaruh nggak dengan keyakinan kita? Ada gereja misal, jangan salah tafsir, misal ya di Cilegon, pengaruh nggak? Itu kira jawab. Pengaruh lah. Apapun itu kita serahkan kepada Allah. Indonesia ini ada pemerintah. Yang pasti adalah di Cilegon ini benar-benar kekeh sebab ini nasional. Dunia nyorot Indonesia, Islam yang paling terbanyak. Indonesia menyorot, Cilegon Banten ini disorot nasional. Jadi sorotan target adalah Cilegon, kota kecil tapi luar biasa. Makanya bertahan menjadikan kota Cilegon kota yang religi. Bapak sudah ada di Serang. Sudah ada surat izin kan? Nah, di Cilegon dimurah. Pokoknya kami menolak dengan dibangunnya gereja di kota Cilegon. Tidak ada tebusan, tak benar ataupun tidak. Adanya di Gerem, kalau Gerem gagal, 2. Jombang, Sukmajaya. Kalau terjadi dibangun, maka Geger Cilegon. Geger Cilegon jilid kedua. Takbir. Oh. Harus geger Cilegon kedua lah. Siap? Wih, kendore. Siap, Dan? Siap. Takbir. Agak tepel gitu masuk. Aduh. Nah, racing penting mengaji aja tinggal. Nah, yang penting mah berjamaah. Kirane wentan lagi kota kesibukan, napi ditinggal. Ngaji, napi ditinggal. Wis niki Hijab. ya. Itu nih hijab. Dan ya, wa'ala ya'taridu wallahu a'lam bissawab. Wa kana ba'duhum lan ana apa setengah ulama yad'u iku ngadoya ba'd bihada doa kalau ada doa. Iki doa jimat. Ya. Bagi karyawan, bagi siapapun lah. Ini jimat. Rahasia kayak juara sama sapu. Ya, rahasia ini. Yad'u iku ngadoya ba'd bihada doa kelawan ikilah doa. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ini doa. Apa yang artinya? Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku saburan banyak sabar, waj'alni syakuran jadikanlah aku banyak bersyukur, waj'alni fi aini saghiran jadikanlah aku di pandangan mataku kecil, wa fi a'yunin nas kabiran dan dalam pandangan manusia besar. Ini jimat guna karyawan, guna siapapun. Tiap waktu dibaca Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang sabar, bersyukur, dan jadikanlah diriku di pandangan aku kecil, tapi di pandangan manusia semua kalangan bahwa saya ini orang yang besar. Artinya apa? Dihargai.
disegani, dihormati. Sekalipun karyawan, ya Allah, kalau makanan diusahakan. Waj'alni fi aini saghiran wa fi ayunin nas. Tapi ini harapan pimpinan kita. Ini harapan wong lain kabiron kita gede. Usahakan niku jeder ditembak dor naik jabatan. Sebut arane kedrok bumi terong balen. Iki dua bagus nih. Begitu bagus dibaca tiap waktu. Kita minta sabar, minta menjadi orang yang bersyukur supaya kita ini tidak sombong di mata kita, di dalam diri kita merasa kecil, tapi kenapa dianggap oleh orang lain ada wibawa, ada harkat, ada martabat, tidak disepelekan. Nah, kalau tidak disepelekan ada hati, pikiran juga beda. Nganggap kita itu beda, ada wibawanya, ada sesuatu dalam hatinya. Akhirnya apa? Kamu sekarang tugas di mana? Luar. Panggil RD, pindahkan dia. Selesai, gaji naik, ini naik. Ini doa. Wes, urusannya dukun-dukun mati gini kan? Gak usah kemana-mana. Ngaji, ketemu. Ini doa luar biasa loh. Ini makanya sini kalimatnya wakana ba'du sebagian ulama berdoa dengan doa ini tiap waktu dibaca. Insya Allah kita menjadi orang besar di sisi manusia, mudah-mudahan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dihargai di sisi manusia, dihargai nanti di sisi Allah. Mulia di sisi manusia, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pak RT rapat, baca dulu gitu. Arapat Allahumma ta'ani saburan wa ta'ani syakuran. Menghadapi masyarakat kudu sabar, menerima masyarakat kudu syukur. Ketika di masyarakat kecil kita ini, tapi bagi masyarakat kita ini besar. Jadi berwibawa. Assalam semua tim kayak Bung Karno. Bung Karno itu sudah bicara, nggak ada yang komen, diam semua. Kenapa? Wibawanya luar biasa, karismanya luar biasa. Tidak terlepas daripada doa itu yang namanya Bung Karno presiden pertama kita. Nah, jadi siapapun ini sing ngaji niki katuran niki dibaca setiap pesolat minimal 3 balik, maksimal terserah. Ini rahasia, kita coba sama siapa. Tolong nih, ini rahasia, jangan bilang sama siapa. Kebayang dong. Ada on Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara bi rahmatir rahim. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la 'aiban illa satarta wa la aqiman illa razaqta wa la dhallan illa hadaita wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawaijid wal akhirah illa qadaita wa yassartaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.